Oke, shalom dan selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita dipertemukan kembali bersama di tempat ini. Dan sebelum kita memulakan persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik sehingga malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul di tempat ini. Saat ini Tuhan kami datang penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu, mengakui setiap pelanggaran kami bahkan kesalahan kami. Kuduskan seluruh pribadi kami Tuhan agar kami layak berseru bahkan meninggikan nama Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan sebelum kami memulakan persekutuan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani sepanjang malam hari ini supaya Tuhan memakai bahkan mengurapi mereka sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kiranya lewat persekutuan kami malam hari ini kami memperoleh sesuatu yang baru yang membuat kami terus intim, bahkan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan masa dan tempat ini dan mulakan ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kekuasaan-Nya telah membuka jalan untuk pelaksanaan konferensi PMM ICB kawasan Telupit bagi tahun 2020 secara atas talian. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada jawatan kuasa pelaksana konferensi pada tahun ini yang dipengerusikan oleh Pastor Ketris karena telah melaksanakan dan menjadikan konferensi ini satu realiti. Saya pikir ini bukan satu tugas yang mudah dan dia memerlukan usaha dan kerjasama yang kuat sesama ahli jawatan kuasa dan juga pihak-pihak lain yang terlibat. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kepimpinan ICB di semua peringkat di kawasan Telupit dan gereja lokal atas sokongan yang telah diberikan sepanjang proses pembikinan live streaming konferensi ini. Secara khusus kepada Sidang Bistara dan Sidang Pekan Telupit yang telah memberi kebenaran untuk menggunakan bangunan dan juga semua peralatan yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan dan juga kerjasama yang sudah diberikan. Saya juga tidak lupa untuk menyatakan ucapan terima kasih saya kepada semua PMM yang terlibat dalam penyiapan video konferensi ini yang terdiri daripada jawatan kuasa pelaksana sendiri, semua tim pujian dan penyembahan, tim produksi, dan semua yang sudah dijemput untuk menjayakan slot doa seperti yang kita sudah lihat di dalam semua sisi-sisi live streaming ini. Tidak lupa juga kepada pengkhotbah yang kita sudah jemput dalam konferensi ini, Pastor Fazli Samil, yang sudah menyediakan bahan khotbah yang sesuai dengan tema dan yang pastinya khotbah yang disampaikan itu dapat memberkati kepada kita yang sudah mendengar dan yang sudah belajar. Harapan saya adalah konferensi atas talian ini bukan hanya sekadar satu media biasa yang kita lihat, tetapi merupakan satu inspirasi kepada anak-anak muda untuk mempelbagaikan saluran pelayanan sesuai dengan keadaan ataupun waktu pada masa ini. Semoga Anda gembira dan diberkati sama-sama nonton semua live streaming konferensi ini, sama seperti kami ketika kami mempersiapkan video ini. Kami juga rasa gembira dan kami juga rasa diberkati. Akhir sekali, youth zaman now adalah youth yang ciptakan Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom semua, kita bersyukur karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam sesi ketiga ini. Dalam Mazmur 86 ayat 12 mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan Engkau untuk selama-lamanya." Mari kita mengangkat penyembahan ini sebagai tanda rasa syukur kita di hadapan Tuhan.
Kita teruskan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, onsikau ginawoko. Royohonku
saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya percaya setiap kita secara pribadi sedang mengalami pekerjaan dan penyertaan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita semua dalam apapun keadaan. Mari dengan sikap doa, kita nyatakan iman percaya kita akan kasih dan perbuatan Tuhan melalui setiap bait daripada lagu ini. Kita tinggikan namanya. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every
Shalom, kita bersyukur kita sudah tiba di sesi yang ketiga. Dan pada malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kini firman-Mu hendak diberitakan. Kiranya hikmat, urapan, pengalaman, dan juga bahasa Tuhan berikan kepada hamba supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengar firman ini, kiranya Roh Kudus menolong, memberi konsentrasi, fokus, memberi ketenangan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat dimengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan untuk di sesi yang ketiga ini adalah Be transformed by the renewing of your mind. Maksudnya ialah berubahlah oleh pembaharuan budimu ataupun fikiranmu. Mari kita lihat bersama di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan seperti ini, janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, ketika Rasul Paulus mengatakan, jangan mengikuti kebiasaan dunia, Paulus sedang mengingatkan kepada kita, memperingati kita, supaya kita tidak menjadi sama, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia atau menjadi sama dengan dunia. Saudara dan saya boleh berada di dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Oleh itu Rasul Paulus melanjutkan lagi dengan berkata, biarlah Allah mengubah atau merubah serta membaharui cara fikirmu. Ini bermaksud sewaktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dilahirbarukan, maka kita diberikan kehidupan yang baru. Tetapi ini tidak bermakna bahwa pemikiran kita juga sudah diubah sepenuhnya. Pikiran kita tidak secara langsung berubah, tetapi akan terus berubah melalui proses yang aktif ataupun proses yang terus menerus. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana proses terus menerus, bagaimana prosesnya supaya pemikiran kita akan terus diubahkan oleh kebenaran Tuhan. Namun kita tidak menafikan bahwa ada musuh di dalam proses pembaharuan pemikiran. Dan saya catatkan ada dua di sini. Yang pertama, kita boleh perhatikan di dalam Roma 12 ayat 2 ini. Dikatakan di sana, jangan ikut kebiasaan dunia. Atau juga di dalam terjemahan yang lain mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Saudara-saudari, kalau kita menjadi serupa dengan dunia, keinginan kita, nafsu kita ditaklukkan sepenuhnya oleh dunia. Ini berarti saudara, ada satu pesan, ada satu peringatan yang cukup keras untuk kita. Supaya kita tidak mencintai dunia, supaya kita tidak terombang-ambing dengan pengaruh dunia, supaya kita tidak menjadi sama dan serupa dengan dunia. Ya. Yang kedua, kesombongan. Kesombongan ini juga antara musuh di dalam pembaharuan atau proses pembaharuan pemikiran. Karena orang yang sombong menganggap diri benar. Orang yang sombong tidak rendah hati. Orang yang sombong tidak mau belajar. Tetapi orang yang mau berubah, baik hidupnya atau pemikirannya, adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak sombong. Orang yang sombong tidak akan dapat berubah dengan baik. Inilah musuh di dalam proses pembaharuan pemikiran. Jadi ada dua di sini yang saya tekankan. Pertama, saudara, jangan
menjadi sama, menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, jangan menjadi sombong. Karena kedua hal ini akan menghambat, akan menghalang proses pembaharuan pemikiran. Jangankan pembaharuan, perubahan pun tidak akan terjadi jikalau kita sungguh-sungguh keinginan dan nafsu kita ditaklukkan oleh dunia atau juga kesombongan. Jadi saudara, pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita mengizinkan Allah merubah dan memperbaharui pikiran kita? Tidak lain dan tidak bukan hanya melalui firman Tuhan sajalah. Maka pemikiran kita dapat diperbaharui, bahkan dapat diubah. Saya bagikan kepada 2 poin. Yang pertama ialah firman Tuhan adalah terang bagi pemikiran kita. Sekali lagi, firman Tuhan adalah terang bagi pemikiran kita. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudari yang berbahagia, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu umpama datangnya terang di ruangan yang gelap. Datangnya terang di tempat yang gelap. Ketika kita mendengar penjelasan-penjelasan firman Tuhan, itu bagaikan antibiotik yang secara perlahan-lahan atau secara terus-menerus untuk membersihkan kita daripada segala kejahatan. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, itu bagaikan pakaian kita dikoyak-koyakan sehingga kita mendapatkan pakaian yang baru. Saudaraku yang terkasih, akhirnya hanya firman Tuhanlah yang dapat memberi terang dalam pemikiran kita. Tidak hanya menerangi pemikiran kita, tetapi juga menerangi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti firman Tuhan di sini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang mengubah, yang merubah hidup kita, yang merubah cara pikir kita. Firman Tuhan harus menerangi kita punya cara berpikir. Sehingga seperti tadi saya katakan, kita tidak menjadi sama atau serupa lagi dengan dunia. Saudara-saudari, ini yang pertama. Firman Tuhan adalah terang bagi pemikiran kita. Yang kedua, firman Tuhan adalah pengubah hidup dan pemikiran kita. Kalau tadi yang pertama, firman Tuhan adalah terang bagi pemikiran kita. Yang kedua ini firman Tuhan mengubah hidup. Mengubah hidup kita dan juga mengubah pemikiran kita. Ada 2 ayat yang saya mau bawa kita untuk melihatnya, membaca. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik kita. Sebab itu pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Di dalam gereja, harta yang paling utama, harta yang paling berharga adalah firman Tuhan. Jadi kehidupan kita tidak boleh menjauh daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang selain daripada menerangi pemikiran kita, firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita dan mengubah cara pikir kita. Saudaraku, firman Tuhan itu akan menyentuh jauh ke dalam keadaan rohani kita.
serta membersihkan hidup kita daripada segala kejahatan. Yohanes pasal 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan berfungsi juga untuk membersihkan kita daripada segala kejahatan. Untuk membersihkan semua perbuatan, tingkah laku, keputusan-keputusan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjaga kelakuan kita. Firman Tuhanlah yang menjaga pemikiran kita. Firman Tuhanlah yang menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Agar senantiasa membangun orang lain. Perkataan kita boleh jadi dalam dua hal. Boleh jadi berkat atau boleh jadi pembunuh. Maksudnya melalui perkataan kita orang lain disakiti. Ya, orang lain disakiti. Jadi kitalah yang memilih. Mau mulut kita menjadi berkat bagi orang lain, itu dimulai daripada firman Tuhan terlebih dahulu membersihkan hidup kita, membersihkan kelakuan kita, membersihkan perkataan-perkataan kita yang tidak baik menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, saat kita membuka hati, maka firman Tuhan akan mengubah kita dari dalam sehingga keluar. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan apabila kita dengar, firman Tuhan apabila kita pelajari, firman Tuhan apabila menerangi hidup kita, itu akan bekerja dari dalam, mengubah dari dalam. Saya percaya perubahan dari dalam akan kelihatan, akan terlihat sampai di dalam karakter dan di dalam sikap kita. Tuhan mengubah dari dalam sampai keluar. Firman Tuhan tidak hanya sekadar merubah cara pikir kita atau karakter kita. Tetapi firman Tuhan terlebih dahulu mengubah dari dalam. Setelah itu perubahan itu akan kelihatan sampai keluar. Maukah saudara hari ini engkau memberikan hidupmu dan pikiranmu untuk diubah oleh firman Tuhan? Bukan hanya menerangi, tetapi juga mengubah hidupmu. Bukan, firman Tuhan tidak hanya menerangi kita, tetapi firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Berikut ini kita akan belajar. Dan saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana kita dapat mempelajari firman Tuhan dengan benar. Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dengan baik. Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan secara berdisiplin dan mendalam. Sebelumnya saya ingin menyatakan kepada saudara beberapa cara belajar Alkitab yang salah. Yang pertama, tidak belajar Alkitab secara lengkap dan menyeluruh. Sekali lagi, tidak belajar Alkitab secara lengkap dan menyeluruh. Ini dapat kita lihat daripada sikap segelintir orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang hanya suka mengambil ayat sepotong-sepotong dan juga tidak membaca, tidak mempelajari Alkitab secara lengkap, secara menyeluruh. Bahkan ada di antara anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hanya suka kepada kitab-kitab tertentu. Nah, saya katakan bahwa cara belajar Alkitab yang seperti ini adalah cara belajar Alkitab yang salah. Kalau kita mau belajar Alkitab yang benar, nanti selanjutnya saya akan jelaskan kepada kita bagaimana cara belajar Alkitab yang benar. Yang kedua, selain daripada tidak belajar Alkitab secara lengkap dan menyeluruh, maka yang kedua membangun pemahaman dan pengajaran yang berdiri sendiri. Nah, inilah yang terjadi begitu banyak sekali anak-anak Tuhan, kekristenan, bahkan gereja Tuhan, bila membangun pemahaman sendiri dan pengajaran sendiri, ini disebut sebagai berdiri sendiri. Doktrin yang berdiri sendiri. Pengajaran, pemahaman yang berdiri sendiri. Ya. Bila dia membaca Alkitab, dia membangun pemahamannya sendiri, akhirnya itu disebut sebagai berdiri ataupun membangun pengajaran berdasarkan pemahaman sendiri.
yang dimana pemahamannya itu sangat-sangat bertentangan dengan pengajaran atau doktrin yang sudah diperakui oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja di awal abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sudah bekerja keras untuk merumuskan doktrin-doktrin yang baik, yang benar, pengajaran-pengajaran yang baik dan benar, supaya Kristen, supaya gereja Tuhan diselamatkan daripada pengajaran-pengajaran sesat. Anak-anak muda harus bangkit dan harus berusaha untuk belajar firman Tuhan dengan cara yang benar. Karena hari-hari ini semakin mencabar bagi kita. Ada juga beberapa kelompok yang mengaku sebagai Kristen. Mereka percaya Yesus pernah datang di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi di akhir daripada pengajaran mereka atau pengakuan mereka, Yesus itu pernah lahir, tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Ini pun bentuk-bentuk pengajaran sesat, pengajaran yang paling mendasar dari iman Kristen sekalipun. Bila dinafikan, bila tidak diperakui, inilah guna kita mempelajari dan mendalami firman Tuhan dengan baik. Jangan membangun pemahaman sendiri yang berdiri sendiri. Tetapi bangunlah pemahaman pengajaran Alkitab yang bertanggung jawab, yang berdisiplin. Dengan melihat doktrin pengajaran-pengajaran yang telah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita dari awal. Itulah yang terus menjaga pengajaran Kristen supaya senantiasa murni sehingga ke abad ini. Selanjutnya, bagaimana kita belajar Alkitab dengan benar? Bagaimana kita belajar Alkitab dengan benar? 1, bacalah keseluruhan Alkitab. Ini ada tahapan-tahapan dia ini. Pertama, belajarlah untuk membaca Alkitab secara keseluruhan. Baca dari Kejadian sehingga Maliaki, ini perjanjian lama. Lalu mula lagi di kitab Matius sampai Wahyu. Baca secara berdisiplin, baca secara teratur, dan baca secara keseluruhan. Sesudah membaca Alkitab secara keseluruhan, maka akan terus didukung oleh buku-buku yang lain. Buku-buku tafsiran atau doktrin yang benar atau pengajaran yang benar. Kenapa kita perlu buku-buku tafsiran? Mengapa kita perlu buku-buku doktrin atau pengajaran-pengajaran yang diperakui? Itu akan menjadi batasan di dalam pemahaman kita terhadap Alkitab. Supaya kita tidak terkeluar daripada kotak kebenaran, maka pada waktu kita mempelajari Alkitab, kita ada batasan-batasan tertentu yang dimana itu sudah diperakui dari sejak awal. Jadi setelah kita membaca Alkitab secara teratur dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, setelah itu untuk tahap yang kedua, belajarlah untuk membaca buku-buku tafsiran dan juga buku-buku doktrin. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda harus mencetuskan kebangunan rohani ini di abad ini. Kebangunan rohani untuk mencintai kebenaran, untuk menggali kebenaran, haus akan kebenaran, supaya gereja kita senantiasa sehat, senantiasa terjaga daripada pengajaran-pengajaran sesat. Saudara-saudari, berbalik kepada poin saya di sini. Hanya firman Tuhanlah yang dapat merubah, bahkan memperbaharui pemikiran kita. Di sini saya mendorong supaya saudara dan saudari kita semua, mari kita belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran, terus mempelajari dan mendalami kebenaran Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar pada sesi ketiga ini, kiranya anak-anak muda semua diberkati dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur
Firman Tuhan yang datang kepada kami, pada saat kami mendengarnya, kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, memberi kami semangat untuk terus mendalami firman-Mu. Karena kami tahu hanya melalui firman Tuhanlah maka hidup kami diubah, pemikiran kami diperbaharui dan diubah. Karena itu Bapa, kami sangat-sangat bersyukur atas firman-Mu yang memperingati dan menegur kami, serta mengajar kami bagaimana kami dapat mempelajari firman-Mu secara bertanggung jawab, mendalam, dan secara berdisiplin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat petang. Terima kasih karena diberi kesempatan untuk membawa beberapa perkara sepanah mini konferensi ini. Di antara perkara doa yang perlu kita doakan adalah pertama, anak-anak muda khususnya dalam kawasan Telupin agar mereka takut akan Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan, bahkan mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Yang kedua, kita mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, PMM yang mengambil pelayanan, agar mereka dikuat, dimampukan, bahkan diurapi oleh Roh Kudus. Manakala yang ketiga adalah masa depan anak-anak muda, yaitu dari segi pelajaran, pekerjaan, dan pasangan hidup. Itu perkara doa, 3 perkara doa yang ingin saya bawa kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit, bumi, serta segala isinya, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah di mana kami dapat bersama-sama mengangkatkan beberapa perkara doa. Dan di antara perkara doa yang kami mau naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan adalah khusus anak-anak muda di kawasan Telupin ini ya Tuhan. Kami mau berdoa agar setiap anak-anak muda yang ada di kawasan ini ya Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Bahkan mereka mengalami lawatan Tuhan, ada kerinduan, bahkan mengalami kebangunan rohani secara pribadi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa bagi tim pujian penyembahan supaya mereka dikuatkan, dimampukan, bahkan terus diurapi, dipakai oleh Tuhan, mengangkat puji-pujian, mengangkat anak-anak muda lebih dekat kepadamu melalui puji-pujian yang dipersembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami terus berdoa untuk masa depan anak-anak muda, dimanapun anak-anak muda ini berada ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang masih belajar, sama ada yang masih belajar di SMK, University, College, bahkan yang di peringkat tinggi, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan mereka menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang oleh karena mereka mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau guru di dalam hidup mereka. Dan juga kami berdoa untuk pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami mau berdoa Tuhan, memandangkan di saat ini adalah sangat sukar, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Agar anak-anak muda ini mendapat peluang pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, supaya mendapat pekerjaan yang sesuai. Karena kami tahu bahwa melalui pekerjaan, anak-anak muda ini dapat melayani Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, supaya mereka melibat sertakan Engkau di dalam mencari pasangan hidup. Kami mau berdoa Tuhan, supaya mereka diberi atau mendapat pasangan yang seimbang, yaitu seorang pemudi atau pemuda yang takut akan Tuhan,
yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan, seorang yang bertanggung jawab, bahkan seorang yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesama. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, kami rindu semua anak-anak muda ya Tuhan, di seluruh Sabah, bahkan di seluruh dunia ini akan mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan sampai hayat seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Hai, shalom guys. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang sangat indah. Ibadah mini konferensi PMMSIB kawasan Telupit tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini semua karena kasih karunia Allah kepada kita semua. Amin. Shalom guys, maka selesailah kita punya mini konferensi SIB kawasan Telupit. Jadi saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati lewat daripada cabaran yang kita hadapi karena kita mempunyai Allah yang berdaulat yang membuatkan kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jadi akhir kata daripada kami sentiasa melayani Tuhan sepanjang masa. Kita jumpa lagi di tahun hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhan dapat disampaikan dengan mudah dan sederhana dan dapat Mulailah. Ya, bila-bila saja. Allah. Stop. Sorry. Secara pribadi, Untuk tengok live di platform
yang merangkumi 3 subtema dalam sesi Ulang.